Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya kita telah belajar sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, hari ini kita mempelajari tentang apa sih itu pertidaksamaan linier, bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, terus aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah sesi ini ada tugas atau latihan secara online menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, silakan simak secara teliti. Tentang pertidaksamaan linier dengan notasi. Notasinya apa untuk pertidaksamaan? Notasinya adalah kurang dari atau lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari atau lebih dari. Ingat, ini adalah notasi dari pertidaksamaan linier. Sedangkan dua variabel namanya juga dua, berarti variabelnya ada dua. Variabel diidentifikasi biasanya menggunakan huruf. Nah, huruf dengan dua berarti mungkin itu A atau B atau juga X atau Y. Yang penting dua hurufnya tersebut dengan dua variabel. Contohnya seperti apa? Misal, contohnya 3X ditambah Y dengan notasi pertidaksamaan kurang dari sama dengan 6. Ini termasuk pertidaksamaan linier dua variabel. Misalnya seperti ini, 3X ditambah Y ditambah Z itu kurang dari 9. Ini bukan, karena variabelnya ada 3. Atau isinya diganti dengan tanda sama dengan. Nah, berarti itu bukan, karena notasinya adalah sama dengan, bukan pertidaksamaan. Bisa kita lanjut lagi. Contoh soal, misal ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah 2x ditambah 3y itu nilainya lebih dari 6. Fungsi yang kedua adalah 4x ditambah y itu kurang dari 8. Maka pertama kita bikin koordinat dulu. Maka koordinat itu dengan kotak 3 kali 3. Kotak pertama adalah X, kotak kedua ada Y, yang terakhir adalah X, Y. Kita menentukan koordinat dengan titik potong. Ingat, titik potong sumbu X, titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Ingat, Pak. Lalu kita masukkan ke fungsi 2X plus 3Y. Jika X-nya 0, maka 2 kali 0. 2 kali 0 berapa? 0. Nah, 0 ditambah 3Y itu nilai 3Y kurang lebih dari sama dengan 6. Maka 3Y lebih dari 6. Y sama dengan pindah 3-nya atau kita bagi dengan 3. Maka Y-nya adalah nilainya 2. Nah, kita taruh sini Y-nya 2. Lanjut, jika Y-nya 0. Nah, jika Y-nya 0, nah berarti kita hapus dulu nih. Nah, kalau Y-nya 0, nah sini 0. Maka 3 kali 0, 0 habiskan. Maka sisa yang kita selesaikan adalah 2X itu lebih dari 6. Maka X adalah si 2-nya kita hilangkan dengan cara dibagi 2. Nah, maka 6 dibagi 2, maka X-nya adalah nilainya 3. Nah, kita taruh di sini 3. Didapatlah koordinatnya 0,2 dan 3,0. Sudah dapat kita koordinat dari satu pertidaksamaan. Pertidaksamaan juga berikut, 4X ditambah Y kurang dari 8. Kita buat garisnya. Nah, ini X, ini Y, X, Y. Ingat, kalau titik potong sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau titik potong sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Kalau X-nya 0, berarti kita masukkan 4 kali 0, 0. Maka 0 ditambah Y adalah tetap 0, tambahin tetap Y kan? Maka Y kurang dari 8, maka Y-nya nilainya 8. Didapatlah titiknya 0,8. Tulisnya ke bawah ya. Terus lanjut, jika Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, berarti 4X ditambah 0 itu kurang dari 8. Maka 4X kurang 8
X sama dengan 4-nya agar hilang maka dibagi 4. Nah, dibagi 4 X sama dengan 2. Kan sini 2. Maka titiknya adalah 2,0. Sudah dapat titik-titiknya, lalu kita buat di koordinat kartesius atau grafik. Sumbu X yang datar, sumbu Y yang agak lurus. Nah, sini 0. Titik pertama apa tadi? 0,8 dan 2,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 8. Nah, sini 8. Yang di sini X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini X-nya 2. Nah, kita hubungkan. Nah, antara yang agak kurang rapi. Nah, lalu bagaimana cara menentukan daerah hasilnya? Nah, pakai titik uji 0,0. Tadi fungsinya apa? 4X tambah Y kurang dari 8. Kalau kita titik ujinya 0,0 berarti X-nya 0 dan Y-nya 0. Maka di sini otomatis 4 kali 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 benar nggak kurang dari 8? 0 benar nggak kurang dari 8? Benar ya? Kalau benar asumsinya maka daerah arsirannya adalah menuju arah 0. Nah, berarti menuju arah 0. Nah, ini kan 0 nih. Nah, berarti menuju arah 0 daerah hasilnya. Lanjut ke pertidaksamaan berikutnya, itu titiknya 0,2 dan 3,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Terus yang ini X-nya 3. Nah, kita hubungkan. Lalu kita cari daerah hasilnya. Daerah hasilnya tetap menggunakan 0,0. 0,0 dengan fungsi apa? 2X plus 3Y lebih dari 6. Titik ujinya 0,0, berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 itu lebih dari 6. Maka 0 lebih dari 6. Benar nggak 0 itu lebih dari sama dengan 6? Salah ya. Kalau salah, maka asumsinya adalah arsirannya berlawanan dengan 0. Berlawanan dengan 0. Maka ini garisnya tadi, maka daerah hasilnya adalah ke atas arsirannya. Nah, ke atas. Lalu daerah hasil antara dua pertidaksamaan ini yang mana? Yaitu yang mencakup kedua garis tersebut. Yang mana mencakup kedua tersebut? Nah, berarti yang ini. Nah, inilah daerah hasilnya. Nah, ini mencakup semua yang diarsir. Nah, ini. Polanya ini, otomatis yang fungsi 8 dan 2 ini tidak masuk. Nah, yang di sini. Maka yang di sini. Itulah cara menentukan pertidaksamaannya. Selanjutnya adalah, nah ini dia aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian pelajari dan kalian lihat hitungannya. Dibuat dalam tabel dan dibikin model. Usahakan ingat aturan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Barang itu tidak mungkin lebih dari modal karena dia akan rugi. Maka kebiasaan tandanya adalah kurang dari. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini bisa dipelajari, ini sudah dengan jawabannya. Maka selanjutnya adalah, nah ini dia tugas kalian. Nah, tugas kalian akan dikumpul minggu depan jam 9 pagi. Secepatnya dikerjakan, ini mudah saja, cuma 10 soal. Silahkan ketik di Google searching kalian, joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya. Nanti kalau ada perintah masukkan kodenya masukkan yang ini. Jangan lupa tulis nama lengkap. Tulis nama lengkap, misal ini Nadia Mahfujah 10A. Nah, dengan kelasnya disambung lah. Misal Nur Syafiana 10B. Nah, seperti itu disambung ya. Nah, oke, pertemuan berikutnya kita membahas fungsi kuadrat. Ucapkan dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.